Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas tentang struktur dan dinamika ekosistem pesisir. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang pesisir itu apa, kemudian bagaimana dinamika ekosistem. Secara definisi, pesisir itu adalah daerah palihan antara daratan dan lautan, yang merupakan daerah yang berbatasan antara darat dengan lautan. Secara ekologi, daerah pesisir adalah daerah yang ke arah laut itu masih banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang ada di daratan, kemudian ke arah darat itu masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari lautan. Nah, berdasarkan pengaruh darat dan laut, maka ekosistem pesisir dan laut ini memiliki tipologi yang berbeda-beda. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dari ekosistem, maka ada 4 faktor yang menjadi penentu bentuk dari ekosistem. Pertama dari iklim, kemudian formasi biologi, kemudian tipe pantai, kemudian konfigurasi geomorfologi. Dari iklim itu dipengaruhi oleh 3 musim utama, ada musim barat, musim timur, dan musim peralihan. Kemudian secara formasi biologi ada 4 ekosistem utama yang membentuk daerah-daerah pesisir ini. Ada ekosistem terumbu karang, rumput laut, lamun, dan kemudian tipe pantainya itu bisa landai, bisa juga curam. Nah, berdasarkan bentuk dari geomorfologinya, ada yang berbentuk laguna, kemudian estuari, dan penyusun dari ekosistem pesisir dan laut ini bersama dengan ekosistem yang lain. Jadi ada komponen autotrof, kemudian heterotrof yang terdiri dari herbivora, karnivora, serta dekomposa. Di dalam jaring makanan ini terjadi proses pemangsaan, proses saling bekerjasama, kemudian berkompetisi terhadap ruang maupun kompetisi terhadap makan. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana bentuk dimensi ekosistem pesisir. Daerah pesisir ini merupakan ekosistem yang cukup unik, cukup berbeda dengan ekosistem yang lain. Nah, apa fungsi daerah pesisir dan laut? Daerah pesisir ini berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam. Sumber daya alamnya apa saja? Ada sumber daya ikan, mangrove, terumbu karang, lamun, rumput laut, mineral, dan bahan tambang. Di daerah pesisir ini cukup kaya dengan sumber daya. Kemudian daerah pesisir juga merupakan daerah penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan. Daerah pesisir itu fungsinya adalah daerah tempat pemijahan, daerah tempat mencari makan, kemudian daerah tumbuhnya biota-biota laut ini menjadi besar, kemudian bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, jalur transportasi, rekreasi, dan pariwisata. Daerah pesisir juga merupakan daerah yang bisa menjadi daerah penyangga untuk
mitigasi bencana. Daerah pesisir itu akan melindungi daratan dari pengaruh-pengaruh laut, misalnya badai, gelombang, erosi, banjir, juga menyerap limbah yang datang dari daratan menuju ke. Nah, karena daerah pesisir ini merupakan daerah yang berbatasan dengan daerah, maka daerah pesisir ini merupakan daerah penghubung yang menghubungkan semua aktivitas yang ada di daratan dan aktivitas yang ada di laut. Nah, karena dia merupakan daerah penghubung, maka dia menerima dampak yang terjadi di daratan sebelum sampai ke laut. Biasanya dampaknya ini adalah dampak yang negatif dari semua aktivitas yang ada di darat. Biasanya dampak ini itu akan dibawa melalui proses aliran sungai dari daratan hingga ke laut. Nah, karena di daerah ini merupakan daerah penghubung, maka daerah pesisir ini memiliki fungsi dan memiliki keterkaitan, memiliki hubungan. Di daerah pesisir ada 3 ekosistem yang utama. Ada ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove yang ada di daratan, dan ekosistem deformasinya kalau dari daratan itu dimulai dari ekosistem mangrove, kemudian ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Kalau dari arah laut mulai dari ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, dan ekosistem. Nah, bagaimana keterkaitannya? Ini ada 5 komponen yang saling berkaitan antara ketiga ekosistem. Ada faktor fisik, bahan organik terlarut, kemudian bahan organik partikel, migrasi fauna, dan dampak manusia. Kita mulai satu persatu. Dampak fisik atau keterkaitan fisik antara ekosistem mangrove dan lamun itu adalah ketika dari daratan, kalau dari mangrove ke terumbu karang itu berarti dari arah daratan, dari kemungkinan ke mangrove dan darat. Dari arah darat, mangrove ini biasanya akan menyerap sedimen yang dibawa dari sungai. Jadi sedimen itu biasanya berisi lumpur, di daerah mangrove ini ditahan, misalnya partikelnya yang besar-besar dia akan mengendap di daerah mangrove. Kan daerah mangrove ini daerah yang banyak terjadi sedimentasi, supaya dia tidak sampai ke daerah lamun. Nah, sedimen yang mungkin masih lewat dari mangrove juga akan ditahan, diperangkap oleh lamun, sehingga akan mengendap di daerah lamun dan tidak sampai ke daerah terumbu karang. Sehingga daerah terumbu karang ini akan menjadi bersih, akan menjadi jernih. Kalau tidak ada mangrove, lumpur akan langsung masuk ke lamun, karena lamun ini akan tertutup lumpur. Kalau tertutup lumpur, akibatnya lamun akan mati. Kalau dia tidak tertahan oleh lamun, dia akan ke terumbu karang.
airnya akan keruh, banyak sedimentasi, karang tertutup, karang mati. Sebaliknya dari arah laut, kalau kita bicara faktor fisik, maka terumbu karang itu berperan dalam meredam energi gelombang. Di gelombang yang besar, energinya akan diredam atau dikurangi oleh terumbu karang. Sehingga gelombang yang besar itu tidak akan mengadu daerah-daerah yang ada lamunnya. Ketika sampai di daerah mangrove, energinya akan semakin kecil. Kalau tidak ada terumbu karang, gelombang itu energinya akan besar. Daerah lamun, daerah seagrass ini, dia akan terkikis oleh energi gelombang. Lama-kelamaan daerah mangrove juga akan terdampak dari gelombang ini. Akibatnya nanti terjadi erosi. Kemudian bahan organik terlarut dan bahan organik partikel. Bahan organik partikel itu adalah bahan organik yang masih dalam bentuk partikel-partikel. Jadi masih berbentuk lumpur. Jadi kalau kita analogikan bahan organik ini seperti kita membuat kopi. Yang bahan organik partikel itu adalah yang mengendap di dasarnya kalau kita buat kopi. Kemudian yang atasnya yang berwarna hitam dan bening itu adalah bahan organik yang sudah terlarut. Nah, bagaimana hubungan ketiga ekosistem ini? Bahan organik partikel itu banyak berasal dari daratan. Dampaknya apa dalam bentuk partikel ini? Yang pertama, dia akan meningkatkan kekeruhan. Yang kedua, dia akan mengurangi oksigen, karena bahan organik ini akan diuraikan oleh bakteri menjadi bahan anorganik. Nah, kalau dia dalam bentuk partikel, dia akan menyebabkan kekeruhan. Kekeruhan itu tidak bisa ditolerir oleh lamun ataupun terumbu karang. Kalau kekeruhannya tinggi, bahan organiknya tinggi, maka terumbu karang atau lamun dia akan mati. Yang berasal dari daratan ini akan disaring oleh, sehingga nanti akan menjadi bentuk bahan organik yang terlarut. Kemudian migrasi fauna, ada beberapa hewan yang melakukan proses pemijahan itu apakah di daerah mangrove, daerah lamun atau daerah terumbu karang. Jadi ada ikan karang yang ketika dia memijah di terumbu karang, larvanya akan berada di daerah mangrove. Nanti setelah besar dia kembali ke terumbu karang. Ada hewan yang dari hidupnya di mangrove kemudian memijah di terumbu karang, setelah besar kembali ke daerah. Seterusnya. Yang terakhir adalah dampak manusia. Dampak manusia, kalau kerusakan di mangrove, terumbu karang pasti nanti akan terdampak, karena dampak manusia akan mengakibatkan 4 faktor yang pertama ini akan saling akan terpengaruh oleh kegiatan. Di daerah pesisir pemanfaatannya cukup banyak, cukup padat ya. Mulai dari pemukiman, industri, budidaya ikan, wisata, periklanan, dan semua aktivitas itu akan berpengaruh terhadap ekosistem pesisir. Semua dampak itu akan masuk ke daerah pesisir.
dari daratan, pertanian, pencemaran dan sebagainya masuk semua ke daerah pesisir. Nah, bagaimana dampak tersebut? Yang pertama adalah abrasi atau erosi. Kalau mangrove ditebang, maka penahan gelombangnya akan hilang, penahan sedimentasinya juga hilang, maka daratan akan terkikis. Di situ terjadi abrasi. Kemudian degradasi sumber daya ekosistem. Kalau mangrove ditebang, pasti keanekaragaman sumber dayanya akan hilang. Dan akan terjadi pencemaran. Bagaimana untuk mengatasi dampak kerusakan di pesisir ini? Pertama adalah pelindungan terhadap ekosistem pesisir, terutama ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang. Jadi kalau mangrove-nya sudah mulai rusak, kita harus pulihkan kembali. Lamunnya mulai rusak, kita pulihkan kembali. Terumbu karangnya rusak, kita pulihkan kembali. Nah, dengan upaya perlindungan dan pemulihan ini, maka keanekaragaman hayat itu bisa kita cegah kehilangan atau perubahannya. Kemudian kalau bisa kita tingkatkan, maka kualitas lingkungan akan menjadi baik dan ekosistem bisa. Salah satu ekosistem yang ada di daerah pesisir itu adalah ekosistem estuari. Apa itu estuari? Estuari adalah daerah pertemuan antara air tawar dan estuari adalah ekosistem semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari atau lebih gampangnya disebut sebagai daerah muara sungai. Jadi ada masukan air tawar yang berhubungan di daerah estuari. Ini ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah adanya aliran sungai, yang kedua ada pasang surut. Berdasarkan 3 faktor ini, maka tipe-tipe estuari itu ada beberapa jenis. Jika yang dominan ini adalah aliran sungai dibandingkan dengan energi pasut dan gelombang, maka tipe estuarinya itu akan terbentuk delta. Kemudian kalau aliran sungai ini dominan atau memiliki pengaruh yang cukup besar, kemudian gelombang juga besar, ini biasanya akan terbentuk delta sungai, kemudian ada penghalang. Kemudian kalau aliran sungainya ini besar pengaruhnya, kemudian energi pasutnya juga cukup besar, tapi gelombangnya kecil, maka akan terbentuk delta sungai dan demikian. Selanjutnya tergantung dari jenis yang berpengaruh terhadap aktivitas yang ada di estuari tersebut. Ciri-ciri dari ekosistem estuari yang pertama adalah variasi salinitasnya lebih besar, dimulai dari salinitas rendah sampai salinitas tinggi. Kemudian substrat dominan lumpur karena pengaruh dari sungainya. Kemudian sirkulasi airnya berjalan dengan baik. Kemudian energi yang dominan adalah energi pasang surut. Jadi pengaruh pasang surutnya cukup kuat. Kemudian fungsinya daerah estuari ini akan menjebak dan menyimpan nutrien yang berasal dari jenis-jenis estuari itu dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan sistem yang ada di estuari. Bagaimana kondisi pasang surutnya,
topografinya, morfologinya, sedimentologi, dan sirkulasi airnya. Akan membentuk tipe-tipe estuari. Yang pertama, berdasarkan dari faktor-faktor ini, kisaran pasang surut, topografi, morfologi, sedimentasi, dan sirkulasi air, tipe estuari yang pertama adalah estuari dataran. Ini bentuk yang paling umum. Jadi estuari ini terbentuk karena ketika air laut naik atau pasang, itu akan menggenangi daerah-daerah sungai, daerah-daerah pantai. Yang kedua adalah estuari bentukan penghalang. Ini bentuknya laguna atau lembah dan juga delta. Ini terbentuk adanya endapan sedimen, baik sedimen pasir atau sedimen berlumpur. Kemudian fjord. Fjord ini adalah tipe estuari yang terbentuk oleh aktivitas es yang mencair. Kemudian estuari tektonik ini terbentuk karena aktivitas vulkanik akibat gempa bumi atau letusan gunung. Untuk contoh estuari, ini adalah estuari dataran pesisir. Di daerah ini akan tergenang ketika terjadi. Berdasarkan sirkulasi airnya, estuari itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah estuari yang berstratifikasi sempurna, bisa disebut juga sebagai estuari bajisara. Jadi di sini ada batasan yang jelas antara air tawar dan air laut. Jadi mana yang air tawar, mana yang air laut itu bisa terlihat dengan contohnya adalah gambar yang ini. Estuari berstratifikasi sempurna. Jadi dari air tawar bergeser lama-kelamaan menjadi asin sampai dengan air laut. Nah, di estuari yang terstratifikasi sempurna, maka perubahan salinitas itu sama dari atas sampai ke bawah, dari permukaan sampai ke dasar. Jadi batasan dari air yang tawar itu dari permukaan sampai. Kemudian yang kedua adalah estuari berstratifikasi sebagian. Bagaimana proses terbentuknya ini? Jadi pada kondisi ketika tidak terjadi pasang, maka air sungai itu akan dominan, sehingga bagian atasnya itu cenderung tawar, tapi bagian bawahnya cenderung air laut. Yang ketiga adalah estuari campuran sempurna. Ini terjadi ketika proses pasangnya lebih dominan, lebih besar daripada air sungainya. Ini ketika pasang dia akan teraduk, air tawar dan air laut itu akan bercampur dengan baik. Selanjutnya yang terjadi di estuari itu adalah proses sedimentasi. Nah, apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah pengendapan dari partikel-partikel yang dibawa oleh sungai. Jadi sumber bahan yang diendapkan itu biasanya bentuknya lumpur, itu berasal dari sungai. Kemudian tepian dari estuari, ada juga yang dari laut. Walaupun yang dari laut ini biasanya di estuari itu terjadi proses sedimentasi, terjadi proses pengembangan. Makanya kalau kita lihat di daerah estuari itu akan terdapat daerah endapan-endapan lumpur. Dan daerah estuari juga biasanya dicirikan dengan adanya tumbuhan mangrove atau bakau. Kemudian di daerah lautnya itu adalah daerah yang banyak ditumbuhi oleh rumput laut. Nah, daerah estuari ini adalah yang banyak mengandung nutrisi, biasanya dari daratan. Nah, nutrisi ini akan memicu pertumbuhan fitoplankton. Karena daerah estuari adalah daerah yang cukup kaya akan fitoplankton. Fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton.
sehingga keberadaan fitoplankton akan diikuti oleh zooplankton. Zooplankton itu akan dimakan oleh ikan-ikan yang kecil. Ikan kecil ini kemudian diikuti oleh ikan-ikan yang lebih besar, sehingga daerah estuari itu daerah yang produktivitasnya tinggi. Karena tadi yang pertama, nutriennya tinggi. Nutrien tinggi itu akan memicu pertumbuhan fitoplankton yang tinggi. Fitoplankton yang tinggi akan diikuti oleh zooplankton yang tinggi juga. Kemudian zooplankton itu akan dimangsa oleh ikan-ikan kecil, ikan-ikan kecil dimangsa oleh ikan-ikan yang lebih besar, dan seterusnya. Tetapi yang membedakan adalah daerah estuari ini, jenis ikannya adalah ikan tertentu. Ikan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan salinitas. Karena di daerah estuarin terjadi percampuran antara air tawar dan air. Jadi produktivitasnya cukup tinggi, tapi keanekaragamannya relatif rendah. Kenapa? Karena hanya sebagian saja ikan yang dapat beradaptasi dengan salinitas air laut. Keberadaan ekosistem pesisir ini sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya air tawar. Air tawar ini akan membawa sedimen yang berasal dari daratan. Sedimen dari daratan akan diserap atau ditahan oleh, kemudian sebagian juga dipengaruhi oleh pasang surut dan gelombang. Sehingga aktivitas yang terjadi di daratan dan laut itu akan berpengaruh terhadap daerah estuari. Lalu apa fungsi dan manfaat estuari? Secara ekologi fungsinya adalah sebagai daerah yang menyediakan nutrien. Kemudian daerah estuari adalah daerah untuk perlindungan dari biota, kemudian mencari makan biota, bereproduksi dan tumbuh besar. Dari fungsi ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, daerah pemukiman, daerah penangkapan ikan, daerah budidaya, kemudian jalur transportasi, kawasan pelabuhan, dan sebagainya. Nah, itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas